Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mamalah. Teman-teman yang berbahagia, kita lanjutkan lagi pembahasan di pertemuan ketiga mata kuliah psikologi sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian ilmiah dalam psikologi sosial. Jadi kita lebih banyak membahas bagaimana para pakar atau ahli psikologi sosial itu merumuskan sebuah teori. Jadi kegiatan penelitian itu sebenarnya tidak lepas dari memproduksi sebuah keilmuan. Jadi teori itu diproduksi dari sebuah kegiatan yang namanya penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah, apa sih yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Jadi adalah proses pengumpulan data atau fakta dari sebuah fenomena yang bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan. Jadi ini selalu dimulai dari yang namanya fenomena. Nah, fenomena itu ya sesuatu yang bisa kita amati lah ya, bisa kita amati secara umum. Fenomena itu gimana mencarinya? Ya di masyarakat apa yang terjadi sehari-hari ini yang dinamakan dengan fenomena. Ada fenomena orang tawuran, ada fenomena orang misalnya apa ya, melakukan tindakan kriminal. Nah, itu kan fenomena-fenomena yang sehari-hari terjadi di sekitar kita. Jadi tidak usah cari fenomena yang jauh-jauh. Atau misalnya dalam sebuah eh, cerita yang terkenal ya, Isaac Newton, pencetus teori gravitasi, ya, dia mengobservasi sebuah ya fenomena. Apa fenomenanya? Ya, kenapa benda itu kalau jatuh dari atas selalu ke bawah? Akhirnya dia melakukan pengambilan data. Proses pengumpulan data inilah yang disebut dengan penelitian. Jadi dia ambil data macam-macam kemudian merumuskan, lahirlah sebuah teori yang namanya teori gravitasi. Nah, itu misalnya contoh gimana penelitian itu ya. Jadi penelitian itu adalah proses pengumpulan data dari sebuah fenomena. Nah, tujuannya adalah untuk memecahkan sebuah permasalahan atau dalam hal ini adalah menjawab pertanyaan. Penelitian itu selalu dimulai dari yang namanya pertanyaan. Mesti ada pertanyaan yang kita ajukan di situ. Kayak tadi yang saya contohkan ya. Jadi penelitian yang dia lakukan oleh Newton itu ya mesti berangkat dari pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kenapa benda yang jatuh dari atas mesti ke bawah? Itu kalau dalam fisika ya. Kalau dalam psikologi apa misalnya? Banyak. Psikologi itu berkaitan dengan manusia. Jadi objek kajiannya psikologi itu manusia. Ya apa yang dilakukan oleh manusia itu kan menjadi sebuah tanda tanya. Apa saja yang dia lakukan? Misalnya apa? Ya misalnya kenapa orang itu lebih bersemangat ketika melakukan sesuatu dengan kehadiran orang lain. Ya kan? Kita kan biasanya seperti ini. Kita melakukan sesuatu semangat kalau ada temennya ya. Ayo makan. Wah, tadi saya nggak semangat makan. Akhirnya ada yang ngajak makan, apalagi naik gratisan. Ya wis bareng-bareng berangkat. Gitu misalnya. Nah, untuk menjawab hal itu ya, maka kita harus mengumpulkan data atau fakta dari sebuah fenomena itu. Jadi, itu proses penelitian itu seperti itu. Nah, pentingnya penelitian dalam psikologi itu kenapa? Penelitian itu merupakan landasan utama psikologi modern. Jadi kalau sampai masih ingat, psikologi modern itu lahir di eranya siapa? Wilhelm Wundt ya. Jadi Wundt itu di Leipzig sana melakukan penelitian di laboratorium dia. Nah, padahal kajian tentang psikologi itu kan sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah banyak ya. Jadi di zaman Yunani kuno, Aristoteles punya gagasan tentang pikiran ya. Jadi dia bilang bahwa kebenaran itu dapat dicapai melalui proses berpikir. Ya, apalagi misalnya di zaman perkembangan keemasan Islam itu ada Al-Ghazali dengan kajian-kajian tentang dimensi ruhaniyah ya manusia, ada kolbun, ada fuad, ada macam-macam itu. Saya udah agak lupa itu. Kemudian juga ada Ibnu Sina dengan gagasan yang hari ini kita kenal dengan penyakit psikosomatis misalnya. Jadi Ibnu Sina itu dulu bilang bahwa penyakit itu juga bisa diakibatkan oleh proses mental. Misalnya apa? Orang yang terlalu marah itu juga bisa kena sakit. Orang yang terlalu sedih juga bisa kena sakit. Nah, hal itulah yang hari ini kita kenal dengan penyakit apa? Psikosomatis. Jadi misalnya sampean waktunya presentasi tiba-tiba kok menggigil, demam,
ya nggak enak rasanya, perutnya mulus. Nah, itu psikosomatis ya. Karena saking tegangnya ya, terlalu tegang mau menghadapi yang namanya presentasi. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kenapa kajian-kajian yang seperti itu belum bisa dikatakan sebagai bagian dari psikologi, masih dianggap sebagai sebuah filsafat. Kenapa? Karena belum dilakukan penelitian secara modern, ya, penelitian secara empirik melalui laboratorium. Nah, itu misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya kajian-kajian seperti itu hanya menjadi sebuah bahan perenungan. Maka bisa dikatakan sebagai bagian dari filsafat saja. Nah, proses pengkajian secara sistematik, pengumpulan data secara sistematik baru dimulai ketika ya si Wun itu di laboratorium di Leipzig itu dia meneliti persepsi ya. Partisipan diminta untuk melakukan introspeksi. Nah, itu kan metodenya terstandar ya, terstandar. Maka itulah kenapa lahir psikologi sebagai sebuah sains. Jadi sains itu dibangun berdasarkan kegiatan penelitian ilmiah. Apapun yang tidak ada dukungan empiris atau dukungan dari penelitian ilmiah, maka itu tidak bisa diklaim sebagai scientific. Apa namanya kalau tidak scientific? Ya ada dua, kalau tidak pseudoscience, ya mitos gitu ya. Sesuatu yang tidak scientific itu kalau tidak pseudoscience, ya mitos. Tuh. Jadi penelitian pertanyaan-pertanyaan dalam psikologi dapat diteliti dengan tepat, sistematik, tidak hanya menjadi opini yang subjektif dan catatan observasi saja gitu ya. Tuh, jadi tidak hanya menjadi opini saja atau bahan perenungan. Kemudian dalam penelitian, kalau dalam psikologi itu ada yang namanya variabel. Ini komponen penting, tidak hanya dalam psikologi, tapi dalam ilmu yang lain juga sama. Nah, mesti ada variabel psikologisnya di situ, dalam psikologi. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah karakteristik dari perilaku atau pengalaman yang dapat diukur melalui secara skala numerik. Ini kalau dalam penelitian kuantitatif. Ya, itu nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Jadi ini kita ke variabel dulu. Jadi dalam psikologi mesti ketemu variabelnya. Jadi perilaku, karakteristik yang dapat diukur secara numerik. Dikatakan variabel itu kan dari bahasa vari itu kan artinya bervariasi ya, various ya, bervariasi, bermacam-macam. Artinya apa? Satu individu dengan individu yang lain berbeda. Contohnya variabel apa? Ada misalnya kecerdasan intelektual ya. Nah, itu ada skalanya ya, ada nilainya. Misalnya kecerdasan intelektual nilainya 60 sampai 80 atau sampai 180. Atau misalnya motivasi belajar. Ini bervariasi antara individu. Ada siswa yang belajarnya giat, ya tiap hari datang ke perpus, ya nggak usah disuruh baca buku, dia sudah baca buku. Ada yang motivasi belajarnya rendah, ya datang ke kelas itu wes nggak dikasih nilai gitu nggak mau. Nah, itu misalnya. Atau misalnya dalam psikologi sosial, tema apa yang biasanya sering dipakai, variabel apa yang biasanya muncul, katakanlah tingkat agresivitas. Nah, ini bervariasi juga antar individu. Ini dinamakan variabel. Kemudian komponen penelitian yang kedua yang tidak kalah penting adalah sampel ya. Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dianggap sebagai perwakilan dari populasi, mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Sekali lagi, ini lebih mengarah ke penelitian kuantitatif ya. Apa itu kuantitatif, apa kualitatif nanti saya jelaskan ya. Jadi sampel itu adalah bagian populasi yang hendak diteliti. Kenapa kok kita meneliti itu cuma diambil sampel? Misalnya saya mengatakan bahwa mahasiswa UIN Surabaya itu rata-rata punya self-disiplin yang tinggi. Nah, saya melakukan penelitian self-disiplin, itu tidak mungkin meneliti seluruh populasi mahasiswanya. Misalnya mahasiswa jumlahnya 20.000, tidak mungkin saya observasi semua. Kenapa? Karena itu ini tidak cukup waktunya ya, secara teknis jelas terkendala seperti itu. Nah, itu ibaratnya sampean sedang bikin teh gitu atau bikin kopi. Nah, sampean kasih kopinya, sampean aduk, ya kasih gula. Nah, itu kan nggak mungkin sak cangkir itu diminum semua. Mesti ada yang namanya dicicipi. Nah, itulah yang dinamakan diambil sampelnya. Dicicipi 1 sendok kecil gitu. Oh, rasanya sudah pas ya. Manisnya pas, pahitnya juga pas. Akhirnya sedep gitu.
maka itu yang kita sebut sebagai sampel. Jadi gejala atau bagian dari populasi yang bisa mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Jadi itu pentingnya pengambilan sampel. Nah, sampel itu tidak terbatas sebenarnya jumlahnya ya, mau ambil sampel semakin banyak itu semakin bagus. Jadi kita melakukan penelitian di mahasiswa misalnya ya katakanlah sampelnya cuma 20 orang, yo kurang. Sampel itu hukumnya ya, semakin banyak semakin bagus. Tapi belum tentu yang banyak itu bagus. Maka sampel itu kriterianya yang bagus adalah yang apa? Dia harus namanya representatif. Apa maksudnya representatif? Representatif itu adalah sampel yang menggambarkan gejala yang diamati. Jadi benar-benar mewakili populasinya itu. Jadi ibarat sampean bikin kopi tadi ya. Ambil 1 sendok kecil, diminum, rasanya sudah pas. Nah, itu namanya representatif. Mesti semua bagian yang ada di cangkir, yang kopi yang sampean bikin, itu mesti rasanya juga sudah pas. Nah, tetapi kadang-kadang sampel itu juga kalau tidak hati-hati milihnya, maka tidak representatif. Caranya gimana biar milih yang representatif? Ada di mata kuliah metodologi penelitian, ya bukan di sini ya nanti. Ini cuma menyinggung sedikit saja. Jadi ibarat sampel yang tidak representatif itu misalnya sampean beli buah ya, beli jeruk di pasar, ya. Si penjual ini nawarkan jeruk 1 karung gitu. 1 karung sampean ambil contoh 1. Nah, ini kan sampel. Sampean merasakan, oh rasanya sudah pas. Asamnya pas ya, kecutnya pas, kemudian manisnya juga pas, enak gitu. Sampean borong itu 1 karung bawa pulang. Ternyata nyampe di rumah, oh, ternyata rasanya kok beda-beda, ada yang kecut banget gitu ya. Ada yang busuk, ada yang macam-macam. Nah, berarti apa? Pengambilan sampel yang sampean lakukan itu keliru. Maka disinilah yang disebut dengan sampel yang tidak representatif. Jadi misalnya kayak tadi, saya mau melakukan penelitian di UIN Surabaya. Ya, kesimpulannya, ya, saya menemukan bahwa mahasiswa UIN Surabaya itu self disiplinnya tinggi. Jadi datangnya selalu on time, tidak pernah telat. Ternyata ada orang yang nggak setuju dengan hasil penelitian saya. Kenapa? Karena dia menyaksikan sendiri mahasiswa itu kadang kuliah baru mau selesai 5 menit sebelum selesai itu baru masuk gitu misalnya. Ini kan berarti nggak terbukti penelitian saya, nggak bisa kesimpulannya kurang valid. Apa yang menyebabkan hal itu? Ya mungkin sampelnya kurang representatif. Jadi yang saya teliti mungkin mahasiswa psikologi saja. Oh pantesan anak psikologi itu ternyata disiplin-disiplin gitu ya. Saya cari di mahasiswa fakultas lain, ternyata banyak yang telat. Maka harus ambil sampel yang representatif seperti itu. Itu yang dinamakan dengan sampel. Jadi penelitian itu mesti ada variabelnya, mesti ada sampelnya. Apalagi penelitian kuantitatif. Nah, lalu dari sampel itu kita mau ngambil apanya? Ya yang dinamakan data psikologis. Data psikologis itu bisa berupa perilakunya, emosinya, atau kognitifnya, macam-macam. Ya, data yang mencerminkan proses-proses psikologis, itu bisa perilaku, bisa kognisi, macam-macam. Nah, bagaimana setelah kita cari sampelnya, kita gimana cara ngambil datanya? Nah, dalam psikologi sosial, ya, pengambilan data itu merupakan proses pengumpulan fakta atau evidence, bukti-bukti. Jadi penelitian itu harus mengumpulkan fakta. Yang dikumpulkan bukan opini, tapi fakta, ya, evidence. Ibaratnya ya ini kalau orang biologi itu mereka punya instrumentasi sendiri. Jadi mereka mengambil datanya pakai apa? Ada yang namanya pakai mikroskop karena dia mau meneliti sel ya, mekanisme selulernya. Kalau orang sakit mekanisme selulernya kayak gimana ya. Misalnya pengaruh virus apa terhadap selnya yang diserang gimana, selnya jadi rusak apa enggak. Nah, dia melakukan penelitian. Dia punya instrumen namanya mikroskop. Itu kalau orang biologi. Astronomi juga sama ini ya, mengamati pergerakan benda-benda di luar angkasa ya, terestrial gitu ya, benda-benda di tata surya, ada bintang, ada bulan, macam-macam. Maka dia punya alat instrumen yang namanya teleskop. Ya. Kalau biologi tadi apa? Mikroskop. Kalau orang astronomi dia pakai yang namanya teleskop. Lalu gimana kalau orang psikologi? Apa alat yang bisa digunakan untuk pengambilan data?
Ya banyak sekali ya, banyak sekali. Data perilaku itu bisa kita kumpulkan melalui berbagai macam instrumen atau metode, ya, metode pengambilan data dalam penelitian itu. Yang pertama ada namanya observasi langsung, itu bisa kita lakukan dalam setting alami. Misalnya kita mengamati agresivitas siswa di kelas. Ya itu misalnya anak TK bisa kita amati secara langsung, yo didelok berapa kali dia mukul, berapa kali dia nendang, berapa kali dia misuh-misuh, misalnya kayak gitu. Tapi ini adalah cara-cara yang lama. Jadi melakukan observasi secara langsung kita menjadi ini cara-cara yang lama. Karena sekarang sudah ada metode yang lebih canggih ya. Jadi observasi langsung itu rentan terhadap kelemahan. Satu apa misalnya? Ini kan mengandalkan peneliti sebagai instrumen. Satu, manusia itu ingatannya lemah. Bisa jadi dia mengamati langsung, oh ternyata tidak ingat apa yang dia amati. Jadi misalnya di mana pengadilan itu ya, dihadirkan seorang saksi, ditanya apa benar saudara A melihat ini? Ya benar gitu. Terus ditanya, apa benar menurut saudara A si tersangka B ini pakai baju merah waktu mencuri gitu? Wah, akhirnya si saksi itu bingung, ini pakai biru apa merah apa ungu gitu. Nah itu kan rentan ini. Jadi manusia itu rentan lupa gitu ya, memorinya rentan terdistraksi. Maka bisa pakai alat yang lebih baru. Apa misalnya? CCTV. CCTV itu sama fungsinya kayak observasi langsung. Jadi misalnya sampai mengamati perilaku agresif anak di sekolah, ya Pak pasang CCTV aja gitu ya. Itu lebih memudahkan. Ya satu ya mesti terekam. Yang kedua ini bisa membuat audiens itu merasa lebih nyaman. Jadi dia merasa nggak diawasi. Kalau ada kehadiran orang lain, mungkin merasa nggak diawasi, mungkin merasa diawasi, agresivitasnya tidak muncul karena takut dilihat orang. Itu satu ya, memakai observasi langsung. Kemudian yang kedua, ya itu memakai instrumen yang namanya kuesioner ya. Kuesioner itu bentuknya bisa skala Likert ya. Sangat setuju, tidak setuju, itu ya. Angka 1 sampai 5, menurut Anda kepuasan hidup Anda di angka berapa gitu. Ya ini misalnya data-data kita mau mengumpulkan data tentang kepribadian ya, mendeteksi dia itu orang yang cenderung ekstrovert atau introvert ya, cenderung yang manut, mudah bekerja sama atau cenderung yang sakar PDW. Itu bisa dikasih kuesioner gitu ya. Jadi ada pernyataan kemudian dia diminta mencentang seberapa jauh dia setuju dari angka 1 sampai 5 misalnya. Ya, zaman dulu atau sekarang juga masih banyak dipakai kuesioner itu berupa paper dan pensil. Jadi instrumentasinya pakai paper and pencil. Tapi sekarang juga sudah banyak dikembangkan mengenai kuesioner online. Jadi cukup kasih link saja, ngisi di Google Form atau misalnya ada di SurveyMonkey atau di Qualtrics. Banyak platform yang menyediakan kuesioner online. Ini tidak hanya dipakai di orang psikologi, orang ekonomi juga sama. Jadi data perilaku, misalnya kepribadian atau sikap atau preferensi ya. Seberapa senang Anda terhadap produk A gitu ya. Kasih kuesioner gitu ya, kuesioner survei. Jadi survei itu dengan kuesioner itu bukan jenis penelitian, tapi kuesioner adalah alat atau tools yang digunakan untuk mengambil data. Jadi misalnya eksperimen juga bisa pakai kuesioner pengambilan datanya, metode korelasional juga bisa pakai kuesioner, survei deskriptif juga bisa pakai kuesioner. Nah, kemudian yang ketiga ada computer programming. Ini misalnya untuk mengukur reaction time eksperimen. Jadi kadang itu ada hal yang tidak bisa kita ungkap melalui observasi. Ada hal yang juga tidak bisa kita ungkap melalui kuesioner. Misalnya terkait dengan bias implisit. Jadi secara teoretik orang melakukan prejudice atau bias terhadap kelompok tertentu, penilaian negatif terhadap kelompok tertentu itu cenderung social desirability. Jadi kalau ditanya di kuesioner itu cenderung mesti nggak jawab. Jadi misalnya apakah Anda menurut Anda orang kulit hitam itu adalah orang yang cenderung agresif, misalnya kata gitu, setuju atau tidak setuju. Nah itu mesti dijawab tidak setuju. Karena apa? Ya nanti dijawab setuju kan ketahuan kalau dia itu rasis ya atau punya prasangka negatif terhadap etnis tertentu. Maka banyak para ahli, ya ini terutama ahli psikologi kognitif itu bikin computer programming. Ya misalnya di lab di kampus kita mungkin masih alat-alat yang
manual, tapi nek di literatur itu banyak yang mengembangkan computer programming. Misalnya data tentang mengukur kapasitas atensi ya, perhatian ya, pemusatan perhatian. Itu juga ada computer programmingnya, namanya Structas gitu ya. Nah, itu bisa mencerminkan banyak variabel atau dimensi psikologis, bisa mengukur beberapa dimensi psikologis itu. Jadi bisa pakai computer programming. Mungkin nanti di perkuliahan ini kalau ada waktu kita bisa praktek gitu. Lalu yang keempat ada brain imaging tools ya, atau pencitraan otak atau perekaman otak ya. Nah, ini perlu kombinasi dengan kegiatan eksperimen. Jadi misalnya di laboratorium, di eksperimen ya, misalnya orang ditunjukkan terhadap gambar tertentu ya. Katakanlah dia punya prasangka negatif terhadap kelompok tertentu, maka disajikan gambar kelompok tersebut, kemudian direkam otaknya. Bagaimana mekanismenya? Nah, ini bisa kita lakukan melalui alat yang namanya ada EEG ya, atau ERP, kemudian ada juga fMRI ya. fMRI ini lebih detail, ya, tapi penelitian-penelitian ini ya masih sangat jarang dilakukan ya, terutama di psikologi di Indonesia, karena alatnya mahal ya. Jadi yang banyak punya alat-alat instrumen seperti ini itu rumah sakit, karena banyak dipakai untuk kebutuhan klinis juga. Jadi misalnya di hari ini ya, literatur-literatur di psikologi itu kebanyakan juga menggunakan penelitian kayak gini. Jadi tema-tema tentang prejudice, tema-tema tentang stereotip macam-macam. Atau misalnya dalam psikologi perkembangan ada autisme ya, anak autis, anak ADHD. Itu sudah banyak literaturnya yang menggunakan kayak gini. Hanya memang di Indonesia belum terlalu berkembang karena ya sekali lagi alatnya mahal. Itu yang keempat. Kemudian ada data lagi yang juga bisa dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian psikologi sosial. Apa? Ya, digital footprint di situs-situs sosial media. Jadi setiap saat orang itu kan update status. Nah, update status, ya, status orang itu bisa dianalisis sebenarnya. Dimensi perilakunya. Maka ada namanya behavioral data scientist. Kerjaannya ya menganalisis data-data media sosial kayak gitu. Jadi misalnya kayak dulu ada kampanyenya Donald Trump itu ya disesuaikan bagaimana personality orang dan preferensi politiknya. Nah, itu penelitian yang psikologi. Ya tokohnya ada ini Michel Kosinski ya, dia orang lulusan MIT, banyak mengembangkan penelitian tentang itu. Jadi kalau sampean mau baca-baca bagaimana melakukan penelitian dengan menggali data di media sosial, baca penelitiannya Michel Kosinski. Cuma kayak gini memang kita tidak bisa bekerja sendirian, harus ada ahli IT. Dan saya kira sampai belajar psikologi di Indonesia nggak akan sampai diajari ke sini. Jadi masih sangat terbatas sekali yang belajar tentang hal ini ya. Melakukan penelitian, pengambilan data melalui situs-situs sosial media, terutama orang-orang psikologi. Nah, orang IT banyak, orang statistik sudah banyak yang pakai itu ya. Nah, itu bagaimana psikologi melakukan psikologi sosial ya, ilmuwan psikologi sosial melakukan pengambilan data. Ya, ini untuk part 1. Kita lanjutkan ke part 2.